Dan gerakan anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan. Dimulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyeratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dalam strategi pemberantasan korupsi, terdapat 3 unsur utama yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindakan pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangatlah diharapkan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu, sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem dan perbaikan perilaku manusia dapat menghilangkan atau setidaknya memperkecil peluang berkembangnya korupsi di negeri ini. Upaya perbaikan perilaku manusia dalam hal moral dan kesejahteraan dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti koruptif, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Untuk upaya perbaikan sistem, dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, serta pemanfaatan teknologi untuk transparansi. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pemuda, khususnya mahasiswa, adalah aset penting negara dan masa depan. Mengingat masa lalu, kita ketahui bahwasanya perjalanan bangsa ini tidak lepas dari kekuatan para pemuda, seperti tokoh-tokoh Sumpah Pemuda yang telah memberikan nasionalisme bahasa, bangsa, dan tanah air, yaitu Indonesia. Peran para pemuda lainnya adalah proklamasi kemerdekaan,
Akhirnya Orde Baru tahun 1966, Reformasi tahun 1998, dan hingga tahun ini dapat kita lihat banyaknya pemuda yang turun langsung ke lapangan demi membela negara. Nah, dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Dengan kompetensi dasar yang mereka miliki, seperti intelijensi, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran, maka mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Dan semua itu dapat dimulai dengan pendidikan anti korupsi yang bisa diberikan lewat kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, atau disampaikan dalam kegiatan perkuliahan. Baik, selanjutnya peran pendidikan anti korupsi dini. Pada dasarnya, inti dari pendidikan anti korupsi adalah memperbaiki perilaku individu manusia itu sendiri dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa Indonesia ini khususnya ditujukan bagi mahasiswa itu sangatlah penting guna mencegah munculnya koruptor dan agar kasus korupsi dalam bentuk terkecil sekalipun mendapat perhatian yang serius dan tegas. Hal-hal yang perlu ditanamkan dalam proses pendidikannya seperti jujur, bertanggung jawab, berani, sopan, mandiri, empati, kerja keras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, beberapa contoh sarana-sarana pendidikan atau kegiatan-kegiatan bagi mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama itu ada kegiatan sosialisasi, lalu ada kegiatan seminar, lalu ada kegiatan kampanye. Kampanye di sini salah satunya adalah ujian bersih atau anti mencontek yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kemudian ada kegiatan perkuliahan, seperti yang saat ini kita lakukan, mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan. Kemudian salah satu contoh lainnya itu adalah kantin kejujuran yang dapat dilaksanakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pribadi mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan pendidikan anti korupsi di Indonesia? Yang pertama, minimnya role models atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan. Karena seperti yang kita ketahui, ada beberapa pemimpin-pemimpin kita, baik itu di daerah maupun pusat, yang melakukan korupsi, bahkan dari wakil rakyat kita, juga dari anggota KPK itu sendiri yang mereka seharusnya memberantas korupsi malah melakukan kegiatan korupsi. Yang kedua, kurangnya political will dari pemerintah untuk mengurangi korupsi. Maksud dari political will itu adalah kemauan berpolitik, kemauan politik dari pemerintah atau dari pengambil kebijakan. Mereka kurang dalam keinginan untuk mengurangi korupsi itu sendiri. Yang ketiga, penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah. Juga seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia itu runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya adalah lebih menekankan kepada rakyat jelata dan melonggarkan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Kemudian struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, maksudnya sistem pemerintahan yang hanya mengarah ke atas ini terkait dengan poin yang nomor 4 tadi. Kemudian termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur. Maksudnya hanya terjebak dalam memperbaiki renumerasi. Renumerasi itu maksudnya istilah yang mengacu pada imbalan yang diterima oleh seorang pekerja baik berupa upah, bonus, dan insentif. Jadi hanya terjebak pada peningkatan gaji saja tanpa membenahi struktur dan kultur. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat sekitar,
dan lingkungan tingkat lokal atau nasional. 1. Di lingkungan keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan atau tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. 2. Di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Yang ketiga, di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Yang keempat, di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas. Dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar. Hampir tidak ada satu wilayah pun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Oleh sebab itu, mari satukan langkah, mari perangi korupsi dan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya.